Sholat Jumat di depan sendiri supaya dipuji orang, musyrik. Sholat Jumat di belakang sendiri supaya tidak dipuji orang, riya. Sedekahnya 100 juta supaya dipuji orang, musyrik. Sedekahnya 1 juta saja takut dipuji orang, riya. Baca Qur'annya keras, suaranya enak supaya dipuji orang, musyrik. Baca pelan-pelan saja takut dipuji orang, riya. Walhasil kalau masih manusia menjadi pertimbangan, itulah riya. Itu Sufyan Tsauri sendiri baru paham tentang riya setelah ngaji pada Abu Hashim Al-Kufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wa nahdhah. Sadatil muhtaramin, ashabul fadilah, ikhwatil ulama al-izza, hadratul asya'i syuriyah, al-mukarram Profesor Dr. Muhammad Nuh Azzahullah bikarumih, al-mukarram Kiai Muhyiddin Ishaq akramallahu bi'izzih, moderator Mas Nurul Yakin atallahu baqa'ah bisyihatil mu'afiyah. Ayul ikhwah, setelah terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala tahun 63 Hijriah 10 Asyura, goncanglah dunia Islam. Cucu Rasulullah dibunuh dengan keji. Orang bisa terheran-heran tuh. Cucu Rasulullah. Baru saja Rasulullah kemarin, belum lama-lama amat lah. Dibunuh dengan keji. Badannya diinjak-injak, hancur dengan tanah Karbala. Kepalanya diusung ke Kufah, diarak keliling kota Kufah. Kemudian dibawa ke Suriah, dari Kufah dibawa ke Damaskus. Di kereta dengan istrinya, kakaknya, anaknya. Istrinya Fatimah, kakaknya Zainab, Sayyidah Zainab, anaknya Ali Zainal Abidin, dan kepala. Kalau saya barangkali kepala ayah saya dan saya dari Cirebon ke Jakarta lagi itu. Coba bayangkan. Sampai ke Damaskus, dipajang 3 hari 3 malam, orang lewat suruh ngeludain semuanya atas perintah Yazid. Setelah 3 hari, Sayyidah Zainab menghadap Yazid, apakah belum cukup 3 hari? Ya udah silakan cukup. Saya bawa kepala ini ke Madinah, silakan. Bawa ke Madinah, di tengah jalan ada tentara menyusul. Kata Khalifah, dilarang ke Madinah, bawa ke Mesir. Kalau di Madinah bisa membangkitkan amarah penduduk Madinah, bisa berontak. Akhirnya kepala dibawa ke Mesir. Jadi kepala Husain ditanam di Mesir, badannya hancur dengan tanah Karbala. Maka orang Syiah kalau sholat pasti bawa turubah Karbala, ya kreweng, apa bahasa Jawa apa? Kreweng. Tanah liat itu untuk sujud. Jadi kalau orang Syiah itu kalau mau sholat, kalau mau sujud sibuk meluruskan batuk dengan ini. Kalau kita masuk masjid Syiah, yang biasa kita rak itu isinya Quran, itu isinya kreweng. Tanah itu. Iya, kalau selesai ditaruh situ. Nanti pas sholat bisa ambil satu. Walhasil, setelah terjadi tragedi itu, orang Irak merasa dosa besar, tidak mampu menolong Ahli Bait. Maka mereka mengadakan gerakan Bakain, menangis rame-rame bersama-sama. Tiap malam nangis penduduk Irak itu, menyesali kejadian Karbala. Lama-lama berkembang, sampai sekarang kan, kalau 10 Asyura kan pada nangis tuh, sampai sekarang. Sampai orang Ciganjur pada bengong. Ceritanya ada orang Syiah acara di Masjid Gus Dur, nangis-nangis. Lah kata Masjid Ciganjur, kok matinya kapan sih? Kok masih nangis, matinya kapan sih Sayyidina Husain? Ya, lama-lama Bani Umayyah semakin merajalela, ya hedon. Suka merampas haknya orang lain, bergelimang dengan harta, maka muncul pula gerakan zuhad.
yang menggerakkan kelompok yang meninggalkan kemewahan dunia. Ada dua sudah. Lama-kelamaan ada lagi yang kelompok yang tidak peduli dengan kehidupan dunia. Apa fokusnya? Ibadah, tahajud. Maka disebut ubad. Muncul lagi nusak. Jadi akhir abad pertama itu ada bakain, gerakan nangis bersama. Ada ubad, gerakan ibadah tahajud bersama atau puasa bersama. Ada zuhad, orang yang meninggalkan kemewahan dunia. Padahal lafal zuhud di Quran hanya sekali disebut. Itu pun bukan, konteksnya bukan perintah. Wa kana minaz zahidin. Yang menemukan Yusuf di sumur itu menjualnya dengan harga murah karena dia orang yang tidak materialis atau tidak ingin uang banyak lah. Dijual murah Yusuf itu. Jadi, cuma itu sekali. Di Quran cuma wa kana minaz zahidin. Enggak ada selain itu. Lafal zuhud enggak ada di Quran. Yang banyak di hadis. Nah, lama-kelamaan terjadi pertama kali bakain, kemudian ubad, zuhad, lahirlah kelompok yang memisahkan diri dari kehidupan duniawi. Bahkan orang pertama kali mendapatkan gelar sufi itu bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, tapi Jabir bin Hayyan al-Azdi yang wafat tahun 161 Hijriah. Orang apa? Yang menemukan teori al-jabar. Beliau itu kalau akan mengadakan observasi, tahajud dulu 100 rakaat. Pagi-pagi izin dulu pada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir. Baru melakukan observasi. Itu orang dulu seperti itu orang dulu. Kalau kita kan, kalau di SAG udah gak percaya karomah, udah gak percaya. Itu pertama kali orang bergelar sufi. Yang kedua, Abu Hashim Al-Kufi, tinggal di Kufah. Imam Sufyan Tsauri berkata, maziltu ura'i hatta ujalisu Abu Hashim Al-Kufi. Selama ini saya ini jadi orang yang riya. Kata Abu Sufyan Tsauri, ini mujtahid Abu Sufyan itu. Hanya madhabnya hilang. Mengatakan selama ini saya ini riya. Sampai saya mengaji pada Abu Hashim Al-Kufi. Baru saya bisa meninggalkan riya. Apa itu kata Abu Hashim Al-Kufi? Ada amal li ajlinas syirk wa tarkuhu li ajlinas riya. Salat Jumat di depan sendiri supaya dipuji orang, musyrik. Salat Jumat di belakang sendiri supaya tidak dipuji orang, riya. Sedekahnya 100 juta supaya dipuji orang, musyrik. Sedekahnya 1 juta saja takut dipuji orang, riya. Baca Qur'annya keras, suaranya enak supaya dipuji orang, musyrik. Baca pelan-pelan saja, takut dipuji orang, riya. Walhasil kalau masih manusia menjadi pertimbangan, itulah riya. Itu Abu Sufyan Tsauri sendiri baru paham tentang riya setelah ngaji pada Abu Hashim Al-Kufi. Kemudian yang ketiga, orang bergelar sufi pertama adalah Abdul Karim bin Uthman, yang terkenal dengan panggilan Abdak. Nah, adapun orang pertama kali mendefine tasawuf yaitu Ma'aruf Al-Karhi, wafat tahun 200 Hijriah. Ma'aruf Al-Karhi ini tadinya Kristen, namanya Fairuzan. Masuk Islam di tangan Imam Al-Ridho bin Ja'far Shadiq, bin Musa Al-Kadhim, Al-Ridho bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Al-Zalabiddin bin Husain bin Ali Sayyidina Ali. Wafatnya pun, Al-Karhi wafatnya kecempet apa? Kedesak-desak orang mau salaman dengan Al-Ridho, dia menghalang-halangi sampai tulang rusuknya patah menyebabkan meninggalnya itu. Jadi Umar Al-Karhi wafatnya karena membentengi atau mengawal Imam Al-Ridho, Imam Syiah yang ke-8. Pertama kali orang berdefinisi tasawuf adalah Imam Al-Karhi. Gimana definisinya? At-tasawuf al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Tasawuf itu adalah mencari hakikat, berpaling dari kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9, masih koma lagi ya? 9, masih koma lagi.
palsu semua. Kepalsuan kita ini ada yang ditutupi dengan kopiah hitam, ada yang dengan sorban, ada dengan gamis, ada dengan dasi, dengan dengan kemewahan, semuanya palsu. Semua palsu. Maka sedangkan tasawuf itu mencari hakikat berpaling dari kepalsuan. Dasarnya apa dasarnya? Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, kamu jangan tertipu dunia. Jabatan, harta, dunialah. Itu pemahamannya gampang. Gampang. Jangan tertipu dunia ya, jangan tertipu harta ya, jangan tertipu uang ya. Gampang pemahamannya itu loh. Yang paling susah wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu dengan suatu tipuan yang kelihatannya atas nama agama. Yang paling berat, yang paling sulit itu. Saya hafid Quran, hebat saya, nggak ada lawan. Saya santrinya banyak, hebat saya, santri saya paling banyak. Kalah semua yang lainnya. Saya kalau ceramah ditepuki tangan, nah, semua orang tepuk tangan. Saya kalau semua umat cium tangan saya, timbul gurur membanggakan diri. Itu sudah nol tuh, jatuh itu di depan Allah, nggak ada harganya orang kayak gitu tuh. Saya hafal Quran, sudah nol itu. Saya doanya saya mujarab. Saya paling laris dipanggil ceramah kemana-mana. Saya paling hebat kalau diskusi, kalau berdebat. Saya paling ahli mantik, saya paling ahli bahasa, saya paling ahli tentang apalah, tentang tafsir. Begitu kita memberi X apa? Conteng biru lah, positif kepada diri kita, maghrur. Begitu kita menganggap diri kita hebat, baik, di contengnya apa? Biru ya, maghrur. Kita harus selalu memberi nilai, bukan nilai, memberi alamat apa? X merah kepada diri kita. Siapapun kita, ayo kita kasih X merah. Kita ini bukan apa-apa dengan si A gitu loh. Kita ini bukan apa-apa dengan si Kiai Fulan, Kiai Fulan. Kita ini hebat memang profesor doktor, tapi belum apa-apa dengan Kiai Ali Maksum. Kita ini santrinya banyak, belum apa-apa dengan walhasil gitu ya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu oleh tipuan yang kelihatannya mengatasnamakan agama. Maka asnaful maghrurin, berbagai macam orang yang tertipu itu, terperdaya itu, yang paling banyak ulama. 11 macam. Yang kedua, pejabat yang punya pangkat. 9 macam. Yang ketiga, orang kaya. 6 macam. Jadi godaannya ulama itu besar sekali. Begitu saya hebat, saya paling dekat dengan Allah, saya paling mujarab doanya, saya santrinya paling banyak, saya hafid Quran. Di depan mata Allah, nol orang itu. Maghrur bi anfusihim, maghruruna bi anfusihim, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Apalagi saya ketua umum PBNU, aduh apalagi itu, apalagi. Saya PBNU 2 periode, alah udah gak ada apa-apanya bagi Allah itu. Nah, itu penjelasan dari Ma'ruf Al-Karahi. Kemudian berkembang definisi dari Dhunnun Al-Misri. Lahir di Mesir, namanya Ibrahim bin Akhmim. Agak maju definisinya. Sufi adalah qaumun atharullaha ala kulli syai' fa atharhumullah ala kulli syai'. Orang sufi orang yang mendahulukan Allah mengalahkan selainnya, maka Allah akan mendahulukan dia mengalahkan selainnya. Ini sudah mulai timbal balik. Mulai ada timbal balik antara kita dan Allah. Itu Mesri. Datang itu wafat tahun 245 Hijriah. Datang Abu Yazid Al-Bustami wafat tahun 251. Memberikan definisi tasawuf. Sifatul haqqi yalbasuhal khalqu. Sifatnya Allah dipakai oleh makhluk. Baru sufi itu. Saya pemakai sifatnya Tuhan Ar-Rahman misalkan. Itu baru saya sufi itu. Apa artinya? Kita ketika berdoa pada Allah, ya Rahman irhamni. Itu ya. Ya Razzaq urzukni. Kalau orang sufi, ya Allah ya Rahman, berilah sifat Rahmanmu untuk aku pakai, supaya aku bisa merahmati yang lain. Bukan rahmatilah aku, bukan. Berilah sifat rahmatmu untukku, supaya aku bisa memberi rahmat kepada orang lain.
Jadi berilah sifatmu kepadaku lah kira itu. Supaya aku bisa memberi rahmat pada orang lain. Bukan kepentinganku, bukan. Itu definisi Abu Yazid al-Bustami. Datang Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi mengatakan at-tasawuf alla alaqat antakuna ma'allah bila alaqah. Hendaknya kamu dengan Allah nggak ada hubungan. Bukan hubungan antara abid dan Rob. Bukan hubungan antara yang ibadah dan yang disembah. Itu masih transaksional itu. Kamu sholat, saya sholat agar masuk surga. Ayo, berarti kepentingan siapa itu? Supaya saya enak. Supaya saya masuk surga. Supaya nikmat. Loh. Lillahi ta'ala apa nafsika itu? Usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Bohong. Li nafsika sebenarnya itu. Saya sholat zuhur lillahi ta'ala, bohong. Supaya saya sholat karena ingin masuk surga. Kalau surga supaya saya enak, supaya saya nikmat. Gitu kan, dapat bidadari cantik dan sebagainya lah. Berarti li nafsika itu bukan lillahi ta'ala. Jadi dengan Allah itu jangan ada transaksional. Hendaknya dengan Allah itu tidak ada hubungan yang bersifat transaksional. Kalau kamu ibadah supaya ingin dapat pahala, sama dengan kuli. Nyangkul, kerja, dapat bayaran. Kalau kamu zuhud karena ingin nanti pahala yang lebih mulia, atau lebih baik daripada dunia ini, berarti kamu kayak jual beli pedagang. Jual sekian nanti supaya dapat untung sekian. Tapi kalau kamu ibadah lillahi ta'ala, baru itu ibadah ta'abbud lillah wa taqarrub lillah. Nah, itu Imam Junaid. Al-Hallaj mengatakan apa? At-takhalluq bi akhlaqillah. Jadi tasawuf itu adalah kita mempunyai sifat hampir sama dengan tadi dengan Abu al-Bustami, dengan sifat Allah. Walhasil mulailah rame tentang diskusi tentang maqamatir ruhaniyah. Pertama kali yang berbicara itu adalah Dhunnun al-Misri. Bahwa ruhani kita ini harus punya station. Harus punya apa? Pangkat, makom. Pertama, makom adalah makom taubat. Ini kalau dibahas taubat juga 2 hari nih. Taubatul awam, taubatul ulama, taubatul muhaqqiqin. Taubatul awam, taubatnya kita ini dari dosa. Taubatul ulama dari ghaflah wan nisyan. Lupa pada Allah, dosa itu kalau ulama. Syurah lupa pada Allah, dosa itu. Kalau taubatul muhaqqiqin, ahli tahqiq, syu'urun bil wujud. Merasa ada. Suatu ketika saya merasa ada, eksis, dosa itu. Sudah taubatul muhaqqiqin. Kalau sudah taubat selesai, naik ke makom wara'. Apik. Selektif. Yang yakin benar baru dilaksanakan. Yakin halal baru diambil. Kalau masih ragu, sedikit-sedikit masih ada keraguan, nggak mau menerima. Itu wara'. Kemudian yang setelah wara' zuhud, asketis ya. Bukan berarti melarat, enggak. Tapi dengan harta itu nggak begitu lah, siapalah. Nggak begitu menghargai. Rumah bagus, mobil bagus, tapi nggak masuk ke hati sama sekali. Alhamdulillah ada rumah bagus. Kalau nggak ada hilang pun silakan, nggak akan nangis lah. Seandainya dunia itu hilang nggak ditangisin lah. Jabatan hilang nggak ditangisin. Kayak Gus Dur tuh dilengsarkan dari presiden, apa nggak kita aja, kita lawan lah gitu. Alah, jabatan presiden kok jebotin. Jabatan presiden aja kok ditangisi. Udah akhirnya wis. Itu Gus Dur. Dan bajunya Gus Dur selama jadi presiden, batik, celana, baju, jas, sepatu yang bagus-bagus ketika di sana ditinggal. Nggak dibawa pulang ke rumah, nggak ada. Ditinggal di istana. Entah siapa yang mewarisi itu. Bagus-bagus semua itu selama jadi presiden kan. Tiap minggu ganti penampilan batiknya itu. Ditinggal. Nggak ada yang dibawa pulang. Makanya kembali penampilannya kan seperti sebelum jadi presiden lagi kan. Apa ada celananya itu. Walhasil gitulah. Nah, makomatul ruhaniyah terjadi 3 fase. Fase pertama takholli, proses cleaning. Yaitu 3 tadi, gampangnya 3 lah. Taubat, wara', zuhud. Sudah selesai takholli, tahalli, proses dressing. Mulai diisi, dihiasi, kalau udah bersih dihiasi. Apa? Sabar, tawakal, ridho, syukur. Enak, ngomong gini enak cepet ya. Padahal ngelakuin ngelakuin luar biasa ini, hanya cepetan bisa. Nah,
Ketika taholli itu biasanya terjadi kondisi spiritual yang spontan, kadang merasa bako, kadang merasa fana. Kalau sudah tahalli, kondisi spiritual yang spontanitasnya kadang merasa apa? Kadang merasa khauf, kadang merasa roja. Kadang dengan Allah takut banget, kadang dengan Allah itu optimis banget. Itu kalau lagi tahalli. Dah, muhlikat kita hilangkan dulu. Ektas negatif yang akan menjerumuskan kita. Apa? Takabur, hasud, iri, dengki, suudon, adawah, bagdo. Apalagi? Ya itulah. Itu namanya muhlikat yang bisa menjatuhkan kita ke jurang kecelakaan. Kalau sudah tahalli diisi dengan munjiat yang menyelamatkan kita. Ektas positif. Makanya sabar, tawakal, ridho dan syukur. Sudah selesai dua itu, baru masuk fase yang serius. Tahalli nggak serius itu. Nggak serius, nggak. Nggak serius amat gitu loh. Kalau sudah yang ketiga baru serius banget. Namanya apa? Tajalli. Dah. Siap mendengarkan? Siap mendengarkan tajalli? Alhamdulillah. Allah az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisabi wal idhafat. Allah adalah the absolute one existence without relation. Allah dulu sendirian, sendiri. Wujud al-hadratul ahadiyah. Apa? Al-hadratul ahadiyah. Allah sendiri. Gak ada siapa-siapa. Maka kemudian, ini kata-kata kemudian itu saya ini. Di sana gak ada kemudian. Ketika saya menceritakan sama ente ini saya ada kemudian gitu kan ya. Saya di sana gak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Sebenarnya saya ini siapa sih ya? Saya ini siapa sebenarnya ini? Kata Allah gitu kira-kira ini gampangannya supaya gampang. Saya ini siapa sih ya? Begitu Allah ingin mengenal dirinya, langsung ada dua. Yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata begitu Allah ingin mengenal dirinya, muncullah Asmaul Husna. Yang 99 tadi. Proses dari zat Asmaul Husna namanya Al-Faidul Aqdas. The most holy emanation. Faid apa? Faid itu apa? Bahasa bleber, luber. Apa? Limpah gitu, luber. Yang sangat suci, jadi the most holy ya, emanation. Jadi aku sopo tuh, saya ini siapa ya? Begitu Allah menghendaki saya siapa, langsung muncul Asma'uhul Husna. Mudah-mudahan hafal semua lah, mudah-mudahan hafal semua ini. Masa nggak hafal syuriah? Nah setelah ada Asma'ul Husna, namanya Al-Hadratul Wahidiyah. Apa? Kalau tadi Ahadiyah, sekarang Wahidiyah. Ternyata saya ini Al-Khaliq. Kira-kira itu supaya gampang nih. Padahal kata Allah yang nggak gitu, hanya saya menceritakan supaya gampang. Ternyata aku ini Al-Khaliq. Ternyata aku ini Al-Alim. Ternyata aku ini Al-Qadir. Ternyata aku ini apalagi lah. Ar-Razik. Begitu Allah mengetahui dirinya Al-Khaliq, ya pasti ada makhluk dong. Tidak sekali-kali Khaliq ya pasti. Masa namanya Khaliq gak ada makhluknya? Allah namanya Khaliq, pencipta. Masa gak ada yang diciptakan? Allah bernama Razik yang memberi rezeki. Masa gak ada marzuknya? Paham tidak paham ya? Maka begitu ada Asmaul Husna, lahirlah Al-A'yanus Thabitah. Entitas laten. Laten itu apa laten itu? Ma bainal wujud wal adam. Dikatakan ada, belum konkret. Dikatakan tidak, sudah ada. Namanya laten namanya. Awas bahaya komunis laten kan gitu ya. Awas bahaya laten komunis. Dari komunis masih ada tapi belum nggak muncul sih. Laten namanya. Al-Thubut. Thabitah itu laten. Pak siapa? Pak Kautsar Azhari nulis di bukunya itu entitas permanen. Salah. Thabitah bukan permanen. Laten. Ma bain wujud wal adam. Dah. Apa itu? Ada laten. Semua yang ada itu ada di situ, sudah hadir di situ. Tapi belum konkret.
Katakan manusia, dari Adam sampai akhir manusia di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Ada semua sudah arwahnya. Nah, kata mubalig, alam arwah. Kata mubalig itu. Alam apa? Itu al-a'yanus thabitah. Dari asmal husna menuju al-thabitah namanya al-faidul muqaddas. The holy emanation. Muqaddas, bukan akdas. Kalau tadi akdas, sekarang muqaddas. Dah, semua kumpul arwah itu dari A sampai Z lah, sampai dari Adam sampai manusia terakhir. Kemudian proses terjadi tajalli ghaibi. Apa namanya? Apa bahasa Inggrisnya? Manifestasi masih ghaib, manifestasi tapi masih ghaib. Apa itu? Muncullah nuqtah markaziyah. Ya, central point. Poin sentral apa? Nur Muhammad. Dari Al-Thabitah melalui poin center namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa itu? Muhammad itu adalah al-wujudul haq alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Wujud hak yang oleh Allah dijadikan perantara untuk mewujudkan yang lain. Jadi Nur Muhammad itu kholik, bukan kholik. Makhluk, bukan makhluk. Nur Muhammad itu wujudul haq al makhluqu bih. La kholik wala makhluk. Kristen mengatakan the logos. Kita mengatakan Nur Muhammad. Majusi mengatakan Kiomarth. Ya, Greek mengatakan the nous. Al-aqul awal. Walhasil ini filsafat sudah semuanya udah tahu lah bahwa asal muasal alam materi itu berasal dari alam yang non materi, imateri, menjadi materi, menjadi parsial ini melalui satu nuktah, satu poin. Kita istilahnya Nur Muhammad. Kalau Kristen mengatakan the logos, kalau Yunani mengatakan the nous, kalau Majusi mengatakan Kiomarth. Walhasil Nur Muhammad adalah kalimat kun. Nur Muhammad itu kalimat kun, fayakun. Kalimat kun. Lah, ketika Nur Muhammad itu muncul, di situ Allah tajalli ghaibi. Tajalli tapi masih ghaib. Allah sudah mulai nampak. Mulai nampak tapi masih ghaibi. Dari Nur Muhammad itulah terjadi tajalliyat. Beberapa penampilan Allah yang bersifat syuhudi atau tanazzulat, dekadensi, turun. Wujudnya Allah itu turun sudah. Atau ta'ayyunat, identifikasi. Bahasa Jawanya jelenggereng. Konkret jelenggereng, ta'ayyun. Kahanan, menjadi kahanan. Bahasa Jawanya kahanan, ain. Jadi kita ini tanazzulatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, tajalliyatnya Allah kita ini. Ya, melalui Nur Muhammad. Oleh karena itu, kita harus selalu sadar bahwa diri kita ini adalah, dalam diri kita ada apa? Ada nafkhah rabbaniyah, divine gas, ada tiupan Allah. Maka kalau kita sadar bahwa kita tiupan Allah, la khaufun alaina wala nahnu nahzan. Tidak usah takut, nggak usah minder. Di dalam diri kita ada nafkhah ilahiyah, ada nafkhah rabbaniyah. Mempunyai kekuatan luar biasa, mempunyai amanah, kepercayaan diri yang luar biasa. Beda dengan tasawufnya yang biasa itu. Kalau tasawuf yang biasa itu adalah Abdul Hakir, Dzalil, Fakir. Saya ini hamba yang hina, yang gak punya apa-apa, yang gak bisa apa-apa. Aduh, malah menjadi mundur Islam itu. Tapi kalau tasawuf dari Ibnu Arabi, di dalam diri saya ada nafkhah rabbaniyah. Kenapa takut? Kenapa minder? Kenapa putus asa? Gak boleh kita putus asa. Kalau dalam diri kita ada apa? Nafkhah rabbaniyah, saya adalah tajalli min tajalliyatillah. Gak usah takut. Itu jadi kata Gus Dur waktu muktamar di Rapiak. Saya belum pulang. Saya baca di majalah Umat waktu itu. Kalau ingin maju NU, tasawufnya jangan tasawuf Ghazali, tasawuf Ibnu Arabi. Saya ada anak yang lagi disertasi S3 menulis nama Ibnu Arabi. Nanti kalau pulang, maksudnya nyebut nama saya udah, saya belum datang Indonesia udah. Orang sudah banyak tahu, Cak Nur sudah tahu, Cak Nur Majid dan seterusnya. Walhasil, tasawuf tajalliyat ini merupakan reflektif.
yang bersifat reflektif, extraversion, bersifat dinamis. Beda dengan tasawuf yang kita kenal biasa, semakin minder, semakin merasa aneh, adalah abdul faqir, dzalilul haqir. La ma'nali, nggak ada artinya saya ini. Salah itu, salah. Saya adalah tajalli syuhudi Allah. Dalam diri saya ada nafkah rabbaniyah. Kalau cerita nafkah begini. Dalam diri manusia, pertama ada al-quwwatun natiqah. The power of intelligence, yaitu akal, yaitu kecerdasan yang bisa memahami kebenaran. Tapi tidak hanya itu, ada al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea, kemauan, hasrat, cita-cita, ada an-nafas di jiwa, mau menang, mau kaya, mau jadi bupati, tadi an-nafas al-mutakhayyilah, bukan khayal itu waham, bukan. Mutakhayil itu artinya yang betul-betul hasrat yang besar lah. Lahirnya azimah pada al-quwwatul mutakhayilah. Tapi al-quwwatul natiqah, al-quwwatul mutakhayilah tidak akan punya nilai kalau tidak didasari dengan an-nafqah ar-rabbaniyah yang adanya fi qulubina. Maka hati kita lah yang akan menentukan jalan arahnya kecerdasan kita atau hasrat kita. Hati komponennya pertama adalah basirah. Setiap manusia punya basirah. Bal insanu ala nafsihi basirah. Punya mata batin. Dan manusia punya mata batin. Untuk apa itu mata batin? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Untuk membedakan mana baik mana buruk. Ini salah, ini benar, ini lempeng, ini bengkok. Semua manusia walaupun buta huruf, walaupun nggak sekolah, tahu mana benar, mana salah. Itu dari basirah. Setelah basirahnya berfungsi, akan estafet pada dhamir, conscience. Itu yang akan mendorong kita salah satu perintah atau larangan. Kalau kamu sudah tahu itu benar, if'al, do it. Kamu sudah tahu kan ini salah, ini melanggar, don't do that, la taf'al. Itu yang ngomong gitu namanya apa? Dhamir, conscience. Nah, ada 3 grade sih. Ada dhamir istima'i, dhamir lingkungan. Kalau tengah-tengah santrinya, aduh khusyuk, tengah-tengah muridnya itu. Jadi kalau ke luar negeri, wallahu alam, itu namanya itu dhamir istima'i. Masih mending itu punya dhamir daripada di depan mertuanya gak karu-karuan. Yang nomor 2, dhamir qanuni, legal formal. Ada SK berangkat, gak ada SK enggak. Ada selari, ada honor, jelas saya kerjakan. Enggak ya enggak. Itu namanya dhamir qanuni. Masih baik daripada SK diterima, honor diterima, amplop diterima, selama enggak mau. Khutbah enggak mau. Yang ketiga yang paling tinggi adalah dhamir dini. Dhamir yang memberi motivasi kepada kita if'al, tapi berdasarkan agama. Dimanapun, kapanpun, ada selari apa enggak, kalau memang itu baik kita lakukan, kalau memang itu salah kita tinggalkan, kita larang. Orang lain pun jangan melakukan. Walhasil itulah pentingnya dhamir istafti qalbak albirru mat'anil qalbuk wal itsmu ma hakifi nafsik wa taraddal bis sadr. Kalau yang kamu lakukan itu dengan tenang, percaya diri, masuk medsos malah senang malah. Istrinya mendengar, anaknya mendengar, senang malah. Itu pasti benar itu yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu lakukan itu ragu-ragu, tengok kanan, tengok kiri dulu. Jangan ada yang tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, santri jangan tahu. Ah itu pasti wal itsmu itu, dosa itu. Hal yang dosa itu. Nah itu namanya dhamir kita masih hidup itu. Bisa mencegah atau mendorong. Udah. Kalau sudah dhamir itu selesai berfungsi, akan estafet pada depth of heart. Fuad. Fuad itu apa? Nurani lah. Fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang namanya fuad tidak mungkin bohong. Yang bohong itu mulut. Mulut masih halus. Cangkem. Wallahi. Saya gak tahu menau. Tahu.
Demi Allah saya ikut campur. Ikut. Saya dapat sedikit sumpah. Banyak. Bukan saya. Ayo. Ma kadzab. Gak bisa bohong fuad itu. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Oleh karena itu nanti di akhirat kalau Allah mengadili makhluk ini bukan satu persatu maju gitu. Bayangkan kita gitu ya. Satu maju diadili gitu. Ya berapa ratus tahun kita akan mengadili diri kita sendiri. Kita sendiri akan tahu nahnu min ashabil yamin atau min ashabil shimal. Dari mana? Dari fuad kita. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kita akan tahu tempat saya di mana. Barisan saya di mana barisan saya ini. Bukan berarti diadili satu gitu diperiksa oleh malaikat itu. Ya lama banget. Karena kita semua dalam diri kita ada fuad, ada hakim yang sangat jujur. Polisi pun ada hakimnya, jaksa ada hakimnya, hakim pun ada hakimnya. Begitu hakim itu melenceng, hakimnya dalam dirinya itu akan menegur dia. Saya salah. Hakim memutuskan sesuatu dengan salah karena disuap atau apa, hatinya akan nangis sebenarnya, akan menegur, kamu salah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 20 kali pelan-pelan. Kamu salah. Dalam hatinya itu, kamu salah. Terus-terusan hilang sudah. Dia hilang sudah suaranya. Nanti suaranya akan keras lagi kalau sudah inda taghargharil arruh. Kalau dia mau sekarat mati baru. Ya Allah, ya saya banyak dosa, banyak salah, Allah beri kesempatan saya untuk tobat. Atau enggak usah itu. Naik pesawat oleng. Ayo. Insya Allah saya akan taubat Tuhan. Saya banyak sekali dosanya. Baru itu. Suara domir, suara fuad keras lagi itu. Setelah selamat. Naik kapal bocor atau oleng. Turbulensi. Aduh doanya luar biasa itu. Akan taubat jadi orang baik lah. Merasa betul-betul dekat dengan Tuhan. Begitu selamat selesai. Wallahu a'lam. Lah ketika lagi oleng itu apa itu? Itu suara fuad. Suara kejujuran. Yang bukan suara kepalsuan. Saya banyak dosa. Saya banyak melanggar. Ampunilah saya. Ya Allah. Itu suara fuad itu. Ketika lagi. Atau lagi sakit parah. Itu suara fuad itu. Ya, kalau udah sembuh ya Allah alam sih. Walhasil itulah yang namanya kolbu. Setelah itu nanti ada asror. Kekuatan yang sekret. Kalau asror maunya yang siri lagi. Gak mau yang konkret. Gak mau yang kasat mata. Karena kekuatan asror. Maka yang mau dilihat adalah yang asror. Itu kekuatan asror. Banyak ceritanya lah. Banyak sekali ya. Gus Dur paling banyak. Ke Australia. Nginepnya di rumahnya Pak Fakhri Ali. Fakhri Ali lagi S3 di sana. 3 hari itu nginep di Fakhri Ali. Suatu malam lihat TV. Pak Fakhri, istrinya, Gus Dur. Jam 8:30 Pak Fakhri, permisi Gus mau istirahat. Ya silakan. Pak Fakhri masuk kamar dengan istrinya. Gus Dur masih nonton TV. 10:30 istrinya Fakhri Ali keluar. Gus Dur ngorok. TV masih nyala. Dimatiin. Jadi matiin mbak. Itu lagi seru-serunya itu. Lagi seru-serunya itu. Kelihatannya ngorok tapi masih lihat TV itu ceritanya. Ini yang cerita Pak Fakhri sendiri nih dengan istrinya cerita gitu. Ahmad Tirto Sudiro, ketua DPA, menghadap presiden, lapor. Tidur ngorok. Tersinggung, Jenderal Ahmad Tirto Sudiro tersinggung. Gimana nih? Teruskan apa enggak? Teruskan. Terus lapor. Sudah selesai Pak? Sudah. Dijawab. Apa yang tadi dilaporkan oleh Ahmad Tirto oleh Gus Dur dijawab. Pada tadi tidur padahal. Nah, selesai itu Ahmad Tirto ngomong sama wartawan di luar. Tadi waktu saya laporan presiden tidur. Kok bisa jawab ya? Itu pengakuan dari ketua DPA Jenderal. Masih hidup gak ya? Masih hidup gak Ahmad Tirto? Udah meninggal ini. Walhasil yang seperti itu banyak. Contoh ziarah ke Sunan Ampel jam 12 malam. Rombongan Haji Masnu, saya, Sulaiman, Gus Nukman. Kita yang lain disuruh zikir keras, gak boleh pelan. La ilaha illallah sampai capek lah. La ilaha illallah. Gusnya diam saja. Selesai ziarah ngeten Kang Said. Tadi Sunan Ampel ngendikan ngeten. Tadi Sunan Ampel berkata begini. Coba
Itunya kekuatan asror. Ya banyak, kalau mau cerita itu banyak sekali. Syekh Wasil An-Nisaburi yang di Kediri itu punya cerita seperti itu. Syekh Subakir, Ahmad Subakir punya cerita seperti itu. Dan wali-wali yang lain juga banyak. Nah, setelah asror namanya kekuatan latifah, latoif. Dulu ayah saya ketika ngajar memberi makna latifah paling sulit. Barang lembut, barang halus. Sekarang kita mengartikan lebih gampang. Software. Gampang kan? Latifah itu software. Kekuatan soft yang bisa menangkap Lauh Mahfud. Bisa menangkap ilmu lauh wal qalam. Itu software. Contoh, Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, Sungai Nil surut. Dulu sebelum Islam, kalau Sungai Nil surut, pertanda dia minta tumbal. Tumbalnya gadis cantik, dikasih perhiasan lengkap, dibuang ke sungai, nanti air datang, si gadis ditelan air. Sekarang sudah Islam bagaimana? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah, kami butuh kamu, butuh airmu. Tapi kalau kamu ngalir karena ingin perempuan cantik, gak usah ngalir, kami gak butuh kamu. Dilempar ya sana ya. Bawa ke Mesir, dilempar ya. Dilempar, bawa ke Mesir. Sampai sekarang gak pernah surut. Ada dalam sejarah. Bukan karangan saya, bukan, ada dalam tarikh itu. Jadi Sungai Nil sejak itu sampai sekarang gak pernah surut. Berkat karomahnya, suratnya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Banyak lagi lah, cerita gitu banyak lagi. Atau Perang Badar. Sudah pedang habis, senjata habis. Masih ada satu yang belum kebagian pedang. Siapa namanya? Ukasyah bin Muhsin Al-Usdi. Apa ya? Nggak ada golok, nggak ada ketepen, nggak ada. Rasulullah ngambil pelapahnya korma. Nih, mana sana? Itu nanti Ukasyah dengan pelapah korma bisa membunuh beberapa orang Quraisy, orang kafir. Maka terkenal Ukasyah itu kan sakti ya, sakti. Doa Ukasyah. Ya banyaklah, kita semua tahu lah dalam kitab cerita seperti itu. Itu adalah kekuatan latoif atau latifah. Itu sekilas seperti itu tasawuf itu. Jadi kita mari memahami tasawuf bukan identik dengan kekumuhan, dengan kemunduran, dengan keterbelakangan. Bukan. Ini. Musibahnya tarekat. Terus terang saja. Tarekat ini akibatnya negatif. Kalau secara ilmiah lu ya. Tasawufnya menjadi jelek karena anggotanya coba lihat tuh. Lihat tadi tarekat kumuh-kumuh, tukang sampah, tukang beca, juhala yang ikut tarekat itu. Orangnya juga akan rusak. Pengikut tarekat akan rusak juga. Masih bodoh sudah diajari usul, ma'rifat. Oh, nanti ngobrolnya Masya Allah. Tadi malam saya jumpa Rasulullah. Nanti ngobrol gitu nanti. Tadi malam saya jumpa Rasulullah SAW. Terus begini-begini. Lah itu rusak itu. Walhasil sebenarnya tarekat adalah madrasah. Madrasah ruhaniyah yang masuk madrasah itu sebenarnya harus diseleksi. Harus yang sudah makomnya, sudah selesai syariatnya, sudah selesai dengan dirinya lah, baru masuk tarekat. Nah orang awam masuk tarekat, tasawufnya menjadi rusak karena pengikut tasawuf adalah juhala. Dia yang orang ini juga rusak karena sudah menganggap mendapatkan makom. Hampir wali lah, sudah merasa hampir wali tarekat itu. Nanti kan bahaya juga. Ini sebuah kritik pada tarekat. Tapi kalau tarekatnya betul-betul madrasatir ruh, madrasah ruhaniyah, ya baik, monggo. Tapi kalau tarekatnya salah-salah, yang penting anggotanya banyak, tidak seleksi sama sekali, tidak selektif sama sekali, malah membahayakan semuanya. Walhasil, tasawuf merupakan kekuatan spiritual. Saurah ruhaniyah, revolusi spiritual tasawuf itu. Gak sembarangan. Revolusi spiritual tasawuf itu. Dengan melakukan latihan-latihan, mujahadah, banting tulang, membanting dirinya sendiri, hilangkan semua kesombongan, egois, ananiyah, buang semuanya. Insya Allah kita akan masuk ke dalam wilayah maqamatil arifin. Dan yang heran, Ibnu Sina yang begitu terkenal dokter filosof, akhir umurnya menulis Maqamatul Arifin. Imam Ghazali
Fiqih, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Karangannya usul fiqih, Al-Mustasfa, Al-Manhul, Al-Qiyas, ilmu kalam, Al-Iqtisad, Fil-I'tiqad, Hijabul Amal, Ilmu kalam, akhlak, Mizanul Amal, Adabud Dunya wad Din, dan sebagainya lah. Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin. Terakhir, dia menjadi rektor kan, dia menjadi rektor. Sudah 2 tahun jadi rektor. An-Nizamiyah. Baru sadar. Setiap hari ini umur saya semakin mendekatkan saya kepada Allah apa tidak? Ternyata tidak, kata Ghazali. Ternyata tidak. Rutinitas. Pagi, sholat subuh, wirid, sarapan, ke kantor. Ngurus administrasi, tanda tangan, ngajar, sampai duhur, makan siang, istirahat. Nanti asar, terima tamu, maghrib, terima tamu, tahlilan atau jami'an. Nah, tiap hari rutinitas seperti itu. Apakah rutinitas kita semakin hari semakin mendekatkan kita kepada Allah apa tidak? Ternyata kata Ghazali, ala syurufin har, ala syur jahannam. Saya ini sudah ada di bibirnya jahannam saya ini, kata Ghazali. Akhirnya dia tinggalkan kedudukan rektor An-Nizamiyah, permisi pada Khalifah Al-Mustadhiri. Khalifah, permisi, saya mau haji. Ya nggak bohong sih, nggak bohong. Tapi asal haji Pak Khalifah membolehkan. Kalau asalnya cuma akan mengembara, nggak boleh meninggalkan An-Nizamiyah. Ya silakan kalau mau haji. Betul, Ghazali haji, nggak bohong nggak. Tapi di samping haji, sampailah ke Yerusalem, kemudian sampailah ke Damaskus, mengucilkan diri uzlah di menara Masjid Al-Amawi di Damaskus. Masjid yang didirikan oleh Walid bin Abdul Malik. 4 bulan mengunci diri. 4 bulan selesai, keluar, apa kata dia? Fakana makana mimma lastu adzkuruhu fadunna khairan wala tas'al al khobari. Apa yang terjadi, terjadi. Nggak usah tanya. Husnudon saja ya. Husnudon saja ya. Saya nggak bisa menceritakan. Saya tidak bisa menceritakan apa yang saya alami ketika uzlah. Fakana makan mimma lastu adzkuruhu. Yang nggak mungkin saya ceritakan. Fadunna khairan. Husnudon saja deh. Wala tas'al an khobar. Jangan tanya kabarnya seperti apa. Pulang ke Nizamiyah. Mencoba ngajar. Masuk kelas. Nggak bisa ngomong. Mau saya ajarnya apa? Fikih. Alah, fikih ilmu khelah. Fikih itu ilmu jalan keluar. Fikih itu ada ilmu jalan keluar. ilmu khelah, ilmu jalan keluar. Nahu, sorob, alah, itu kulit kacang itu. Apa? Filsafat, bohong. Banyak salah filsafat itu. Tahap itu falsafah banyak sekali. Apalagi semuanya ilmu gak ada artinya kecuali ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu laisa bil qila wal qal. Tidak bisa dijelaskan, nggak bisa diterangkan. Bagaimana menerangkan menjadi ilmu qulub? Ini ilmu qulub, bagaimana menerangkan dengan lisan, dengan redaksi. Akhirnya dia tidak sanggup ngajar. Pulang ke kampungnya Tus. Tidak lama beliau meninggal dunia. Kita akan meninggal. Minta kain kafan. Habis sholat subuh, kain kafannya ditutupkan ke mukanya. Dan a'id ila rafiqil a'la. Itulah Imam Ghazali. Dan beliau menyesal, saya tidak mendalam tentang hadis. Maka pada akhir umurnya dia belajar hadis. Seandainya umurnya panjang, akan lahir Bukhari kedua. Sayang tidak panjang. Umur 55 wafat beliau. Itulah khazanah turas. Turas apa? Perbendaharaan khazanah peradaban Islam. Ada orang semacam Ghazali, ada semacam Ibnu Arabi, ada semacam Asy'ari, Maturidi dan seterusnya. Itu merupakan perbendaharaan khazanah peradaban kita. Silahkan tanya pada agama lain. Bukan menghina, bukan. Silahkan tanya ke gereja. Pendeta, Romo, di sini kalau baca Bible ada tajwidnya enggak ya? Ada enggak idgham, idhar, iqlab, ikhfa, qalqalah, matobi'i, mad lazim? Enggak ada. Hanya di Islam ada ilmu tajwid. Silakan tanya pada Romo di gereja. Di sini kalau menerima berita ada metode enggak menyaring berita? Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Enggak ada. Di kita hadis ada sahih, syaratnya ada 4. Antara guru dan murid muttasil.
Kedua, dobit, gurunya nggak pernah lupa. Ketiga, thiqah, gurunya bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Nomor 4, adil, baru sahih. Kurang 1, hasan. Kurang 2, dhaif. Apa faktor dhaifnya? Mauquf, maqtu', munqati', mursal, mu'allal, mu'dhal. Ya Allah. Hanya di Islam ada metode seperti itu. Silakan tanya Pak di gereja atau di wihara atau apalah agama yang lain. Gak ada ilmu itu. Kalau nahwu ada, kalau grammar atau ilmu hukum ada. Kalau ilmu seperti ini nggak ada. Ada nggak di sini? Memahami Bible itu ada. Seperti kita ada makiyah, madaniyah. Tafsir, macam tafsir, biriwayah, bidiroyah, muhkamah, mutasyabihah, ayat mutlaqah, ayat muqayyadah, ayat ammah, ayat khosoh, nasikhah, mansukhoh, hakiki, majazi. Monggo tanya di gereja, ada nggak ilmu itu? Ketika kita memahami Quran kan gitu. Ini ayat mutasyabiah, ini muhkamah, ini ayat majazi, ini hakiki, ini ammah, ini khosoh. Silakan tanya pada gereja, ada enggak? Ternyata kita kaya dengan thaqafah dan hadar. Kaya raya kita ini. Yang agama lain tidak punya. Tidak punya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dikembangkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.